Selamat pagi di Good Morning Jakarta pagi hari ini. Setiap hari Rabu seperti biasa kita akan terus semangat untuk menebarkan ilmu dan juga pastinya menebarkan juga energi positif bersama Pak Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Channel Leadership Coach dalam Sales Mastery. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Yulis dan selamat pagi untuk semua sahabat Sonora di seluruh tanah air. Apa kabar? Luar biasa dan teman-teman kemarin baru liburan ya. Sudah long weekend. Pak Eloy tetap kerja atau liburan juga? Saya bekerja dalam weekend. Kita tos dulu dong kalau gitu. Iya sama ya. Saya ada training untuk besok dan hari Jumat. Dan saya kemarin persiapan full karena ini adalah satu training yang saya passionate sekali untuk membawakannya. Judulnya Winning Your Audience. Sebetulnya sudah beberapa kali menyampaikan di perusahaan lain, tapi saya terus mengembangkan dan akhirnya lupa waktu seharian, malah akhirnya untuk persiapan bahan. Oke deh, pastinya pagi hari ini tetap semangat ya Pak Elo ya. Harus karena ya. Kita akan mengangkat tema The 8 Steps to Create Sales Special Force within a company. Ini di setiap perusahaan harus ada paskas ya. Pasus. Iya. Harusnya begitu. Dan itulah sebab akhirnya kami membangun satu model. Modelnya supaya muncul orang-orang yang dikatakan sebagai pasukan elit, pasukan khusus di dalam Salesforce. Dan tentu ini membutuhkan persiapan khusus juga. Namanya aja Special Force. Yes. Dan itulah sebab hari ini kita akan bahas ke-8 tahap ini. Nah, nanti teman-teman tentu saja boleh ikut berpartisipasi. Dan kita seperti biasa akan membagikan buku untuk menjadi inspirasi ya untuk teman-teman sahabat semua. Jadi tunggu apa lagi? Silakan Anda kirim SMS 0812 112 9200. Bisa untuk menanggapi Pak Eloy nanti tentang 8 langkah itu tadi ya, menciptakan pasukan khusus penjualan dalam setiap perusahaan, atau Anda mau sharing juga kita tunggu, betul ya Pak Eloy? Ya. Dan kita ada 8 tahap ini. Ada satu tahap yang pertama yang sebetulnya ini perlu didengarkan oleh decision makers. Ini khusus untuk para directors ya, bahkan CEO dan owners, karena tahap pertama ini tidak bisa dilakukan hanya oleh divisi sales and marketing. Ini adalah harus dilakukan dari top management, karena tahap pertama ini namanya organizational performance. Nah, kenapa organizational performance nanti kita akan bahas, tapi saya bacakan dulu 1 sampai 8-nya ya. Jadi organizational performance ini adalah tugas dari top management, yang nanti diikuti dengan tahap yang kedua. Ini baru mulai specifically masuk ke sales and marketing department, yang namanya adalah individual assessment, yang kita di sana berbicara mengenai sales strength based selling. Kita berbicara mengenai tahap yang ketiga, itu adalah personal mastery, yang hari ini kita juga akan bahas cukup panjang. Oleh karena teman-teman ada yang bertanya lewat Twitter ya, Facebook, ketika kita setiap kali habis acara itu ya, habis talk show kita berbicara tentang katakannya Zaikian Salam Sukses Triangle. Dan bagi yang belum pernah mengikuti trainingnya atau belum baca bukunya, bertanya-tanya apa itu. Jadi hari ini nanti saya akan sampaikan apa itu Success Triangle, yang di dalamnya adalah personal mastery. Lalu kita bicara mengenai tahap yang keempat, yang namanya adalah sales readiness. Ini penting sekali dan ada hal-hal yang harus kita perhatikan bersama. Baru tahap yang kelima, namanya adalah mastering the advanced sales process. Nah, barulah di tahap yang keenam kita bisa berbicara tentang mastering rave sales model, yang selama berbulan-bulan tiap minggu kita bicarakan mengenai rave sales model ini. Relationship based and value creation selling. Kalau menjadi sebuah modul di dalam sebuah universitas misalnya, sebetulnya ini adalah modul ke-6. Bisa nggak kita langsung berbicara rave salesnya saja? Bisa banget. Tetapi kalau untuk mau menciptakan pasukan khusus, nggak boleh loncat ke tahap yang ke-6. Harus step by step. Ya, kalau memang tujuannya adalah mempersiapkan pasukan khusus. Tetapi kalau sekedar memberikan inspirasi, memberikan konsep model baru, boleh.
langsung ke step ke-6 boleh. Tetapi sekali lagi, kalau berbicara pasukan khusus, dan itu biasanya berbicara 20% lah dari total orang sales dalam perusahaan. Itu udah bagus sekali. Kenapa pasukan khusus penting? Karena orang-orang ini nanti yang akan disiapkan untuk promosi berikutnya. Dan kalau mau buka cabang atau mau membuka cabang dan butuh orang-orang sales di sana, diambillah dari pasukan-pasukan khusus ini. Untuk masuk ke cabang baru itu, mereka memulai sales di sana dan mereka membimbing, membantu orang-orang di sana, ya. Kenapa juga ini penting? Karena setelah 2004 sampai saat ini saya memberikan training lebih dari ratusan perusahaan, saya melihat beberapa training itu kurang efektif. Kenapa? Karena dilakukannya itu tidak align dengan visi perusahaan. Itu tadi yang saya maksudkan dengan organizational performance. Barulah kita berbicara mengenai tahap yang ketujuh. Ini khusus untuk sales and supervisors dalam bidang sales. Namanya adalah coaching for performance for sales and managers. Nah, baru tahap yang terakhir, yang keempat adalah kita berbicara mengenai sales review and monitoring. Itu ada sistemnya harus dibuat, dan tentu saja bagaimana nantinya supaya memastikan itu bisa dilakukan di lapangan, karena seringkali yang menjadi kesalahan atau ketidakefektifan itu di dalam bidang eksekusi. Nah, tahap 8 ini tidak bisa dipisahkan dari tahap yang pertama, yang namanya organizational performance. Nah, itu 8 hal yang kita mau sharingkan hari ini. Nanti sampai sejauh manakah kita akan membahasnya? Ya, tentu saja kalau dalam training mempersiapkan pasukan khusus, ini bisa 10 sampai 12 minggu. Pertemuannya sekali seminggu, ya. Tetapi kalau untuk hari ini nanti kita coba lihat. Kita bahas ya dengan waktu yang juga pastinya terbatas. Ya, betul. Oke, langsung ke tahap pertama mungkin Pak Elai. Bagus sekali. Jadi kita berbicara sekali lagi, Bapak dan Ibu yang di posisi CEO, business owners, board of directors, dan khususnya sales and marketing directors. Ini kita berbicara mengenai organization alignment. Ini menyelaraskan organisasi. Dan seharusnya, bahkan tanpa kita berbicara mengenai sales and marketing secara khusus, semua perusahaan harus punya organization alignment ini. Apa itu? Minimal untuk tujuan sales and marketing, kita mesti punya yang pertama. Yang namanya adalah redefine mission, vision, values, and strategy. Jadi, kita meredefinisikan ulang. Misi dari perusahaan itu apa? Visi dari perusahaan itu apa? Values dan strategi itu apa? Kenapa ini penting? Karena di dalam model yang kami bangun yang namanya adalah RAVE Sales Model, Relationship Based and Value Creation Model, itu bahkan yang paling pertama kami sebut sebagai RAVE Sales Organization. Apa artinya? Ini adalah pekerjaan dari teman-teman marketing. Oleh karena teman-teman sales itu mereka adalah eksekutor. Bedanya marketing dan sales di situ, Mbak Yulis. Jadi yang namanya teman-teman marketing itu berbicara mengenai strategi. Minimal kita berbicara mengenai STP-nya. Apa itu? Segmentasi dari produk dan jasanya. Target dari produk dan jasanya. Positioning dari target dan jasanya. Tentu di dalam berbicara mengenai 4 piece minimal. Sekarang katanya kalau di service ada 8-9 piece, tapi minimal 4-nya. Jadi produknya harus dipikirkan baik-baik. Jadi product leadership itu penting. Lalu promotionnya mesti jalan. Distribusinya mesti dipikirkan dalam artian place-nya. Dan tentu saja berbicara mengenai pricing. Ini dibuat di kantor pusat. Ini dibuat oleh marketing and sales and marketing directors. Tetapi kemudian itu tidak cukup. Kita berbicara mengenai yang kedua di dalam organizational alignment. Apa itu yang kami sebut sebagai organizational structure. Jadi ini penting. Walaupun banyak perusahaan yang mengatakan sudah punya, tetapi banyak misi visi ini sekedar ditempel di tembok kantor atau di dalam company profile. Apakah itu betul-betul dihidupi oleh teman-teman sales? Jarang sekali. Jadi ini juga membutuhkan sistem yang baik dan organizational structure-nya mesti baik. Lalu yang ketiga kita berbicara mengenai job description. Ini kami sekarang lagi mau membantu sebuah perusahaan yang job description-nya sudah ada.
Tetapi ternyata waktu sampai di outlet di bawah itu banyak yang nggak ngerti job description-nya apa. Nah, ini challenge-nya ya. Nah, kita berbicara yang keempat, KPIs-nya masih jelas, Key Performance Indicators-nya masih ada. Kita berbicara yang kelima, Standard Operation Procedures-nya masih ada. Dan yang keenam, minimal 6 hal ini yang harus ada ya. Performance Management. Yang di Capstone kami banyak menggunakan balance scorecard untuk hal ini. Jadi, ini organizational performance. Kalau saya presentasi di suatu perusahaan menyampaikan 8 tahap ini, biasanya memang saya minta untuk board of directors, minimal sales and marketing director itu harus hadir. Dan dari pengalaman, Mbak Yulis, memang akhirnya banyak yang bilang kita skip ya tahap yang pertama. Untuk program kita ini kita mulai dari tahap kedua saja, atau bahkan ada kita mulai dari tahap yang ketiga aja. Nggak apa-apa, bisa saja. Tetapi sekali lagi apa yang kita bahas hari ini adalah khusus untuk mempersiapkan pasukan elit, pasukan khusus. Orang-orang ini nantinya adalah yang diberdayakan oleh perusahaan waktu ekspansi di luar kota. Mereka membutuhkan orang-orang yang sudah siap. Inilah modulnya. Oke, kita akan break dulu sebentar. Kita akan lanjutkan kembali di Sales Mastery bersama Pak Eloisa Luku. Tetap bersama kami. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora Network, kembali di Sales Mastery bersama Eloisa Luku. Dan untuk Anda yang berpartisipasi pagi hari ini, ayo segera SMS ke 0812 112 9200 atau bisa telepon langsung ke 0216337783 atau bisa mention juga di Twitter @EloisaLuku dan juga @SonaraFM92 karena ada satu buku Pak Eloy nanti yang akan dibagikan untuk Anda yang beruntung pastinya pagi hari ini. Jadi, kalau Anda juga punya pengalaman atau pertanyaan, silakan Anda bisa sampaikan dan bergabung bersama kita pagi hari ini ya Pak Eloy ya. Iya. Masih membahas 8 langkah untuk menciptakan pasukan khusus penjualan dalam setiap perusahaan. Tadi kita sudah bahas yang pertama tentang redefine kembali ya mission, vision, values dan strategy. Dan itu kita berbicara di dalam payung besarnya adalah organizational alignment ya, penyelarasan. Jadi harusnya setiap training di dalam perusahaan itu adalah aligned dengan strategi, grand strategi dari perusahaan. Sehingga tidak ada 1 jam seminar pun, tidak ada 1 jam training pun yang dilakukan terlepas dari misi, visi, values, dan grand strateginya. Nah, strateginya sendiri kan bisa jangka pendek, bisa dibuat menengah, dan sampai yang jangka panjang. Jadi kita sudah berbicara hal itu dan tentu saja ini menjadi challenge untuk Bapak Ibu di level directors. Jadi redefine, organization structure-nya mesti baik, job description-nya harus ada, key performance indicator-nya mesti ada, SOP-nya masih baik, dan performance management-nya masih jelas ya. Dan kemudian barulah kita berbicara mengenai tahap yang kedua, yang mana memang di beberapa klien kami ini ada yang memulainya dari yang 2 ini saja. Kenapa? Karena tahap yang pertama itu butuh waktu memang untuk membuatnya, dan kadang-kadang mereka juga sudah punya. Nah, kalau sudah punya, maka kita mulai dari tahap yang kedua, yang namanya adalah kita melakukan assessment. Assessment apa? Karena dari seluruh orang sales, tidak mungkin bisa menjadi pasukan khusus. Nah, untuk menjadi pasukan khusus, pasukan elit, tentu memang kita harus assess dulu. Dan ada banyak tools yang bisa digunakan. Itu kita bisa menggunakan Pauli Test misalnya, MSDT. Tetapi salah satu yang terbaik itu adalah Strength-Based Selling. Dan beberapa pun kami mengusulkan untuk kita melakukan interview one-on-one. Sekali lagi, ini buat apa? Ini karena kita lagi membentuk pasukan khusus. Dan nanti bagi yang sudah terpilih, dan kalaupun mau sebelum terpilih, ini memang ada kontrak antara perusahaan dengan yang bersangkutan. Oleh karena apa? Jangan sampai kita sudah bimbing mereka, sudah latih, dan ternyata setelah pelatihan itu mereka di-hijack oleh perusahaan lain. Nah, ini tantangannya ya. Ini tantangannya. Jadi umumnya memang itu ada kontrak khusus lagi antara perusahaan dengan si yang bersangkutan ini, dan itu bisa dibicarakan bersama
oleh perusahaan, oleh si sales ini, dan biasanya kami juga bisa hadir di situ untuk membantu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan, let's say kita punya 20 orang dalam perusahaan itu untuk kita latih, maka kita mulai dengan tahap juga, kemudian tahap yang ketiga. Inilah yang kami sebut sebagai personal mastery. Apa ini? Ini mungkin paling gampang orang mengenalnya itu adalah motivasi. Tetapi ini lebih daripada motivasi biasa. Umumnya malahan kami mengusulkan ada 2 cara untuk melakukan ini. Ada in-house-nya, tetapi juga ada jungle survival-nya. Nah, ini yang kita berbicara mengenai personal mastery sebetulnya adalah bagian dari konsep yang saya bangun dari tahun 2004 itu, namanya adalah Success Triangle. Nah, apa itu Success Triangle? Namanya saja angle. Kalau angel, Mbak Yulis, itu namanya malaikat. Kita tahu beberapa orang artis bernama Angel. Yes. Artinya adalah malaikat. Tetapi ini angle. Angle artinya adalah sudut. Jadi ini bukan 3 malaikat cantik, tetapi 3 sudut kesuksesan. Nah, sudut yang pertama ini adalah personal mastery. Ini saya pikirkan sejak saya masih kuliah di Melbourne dulu. Itu apa sih yang membuat seseorang itu bisa berhasil? Dan khususnya untuk orang-orang sales, mereka butuh banget yang namanya personal mastery. Kenapa? Karena ini adalah pekerjaan yang tidak gampang. Ini pekerjaan yang membutuhkan ketekunan yang luar biasa. Kalau dia tidak punya personal mastery yang cukup, udah pasti orang ini nggak akan jadi pasukan khusus. Jangankan pasukan khusus, untuk menjadi orang sales rata-rata saja yang bisa mendapatkan sales targetnya setiap bulan, sulit untuk diharapkan. Bahkan sebelum kita berbicara mengenai teknik sales yang lain, personal mastery adalah yang harus dimiliki oleh seorang pasukan khusus dalam bidang sales. Nah, apa itu? Nanti kita akan bahas apa itu, tetapi personal mastery tidak cukup di dalam Success Triangle. Ada yang kedua, yang namanya adalah, nah, coba teman-teman semua yang sudah pernah mengikuti, apa coba? Itu dia, interpersonal mastery. Nah, apa itu interpersonal mastery? Ini adalah kemampuan untuk memulai hubungan baik dan membangun hubungan baik dengan orang lain. Termasuk dengan siapa? Dengan orang-orang dalam perusahaan sendiri. Karena apa? Itu ada supporting division di dalam perusahaan. Nah, kalau tidak bisa membangun hubungan baik dengan back office, kalau tidak bisa membangun hubungan baik dengan supporting staff itu, maka kita tidak bisa memberikan yang terbaik kepada konsumen. Itu sebab bagi semua karyawan, khususnya bagi orang-orang sales, berbicara mengenai building rapport atau building relationship dengan customer, itu dimulai dari internal customer. Siapa itu? Teman-teman dari delivery, teman-teman yang membantu kita di back office. Karena apa? Karena kan ada banyak orang sales lain yang mereka bantu. Kalau kita tidak punya hubungan baik dengan mereka, bisa jadi klien kita dilayani paling akhir. Nah, itulah sebab personal mastery saja tidak cukup, tetapi interpersonal mastery juga harus dimiliki. Dan yang ketiga adalah itu berbicara mengenai spiritual mastery. Now, spiritual mastery penting banget karena justru spiritual mastery dan interpersonal mastery yang menjadi dasar pengembangan konsep Rave Sales Model yang saya bangun sejak 2 tahun yang lalu. Nah, apa itu spiritual mastery, Mbak Yulis? Ini bukan religiosity. Jadi ini penting sekali. Spirituality tidak berbicara mengenai agama atau keyakinan tertentu. Nah, ini, selama Anda yakin ada kuasa yang lebih tinggi dari manusia dan Anda bergantung pada kuasa itu, that's what we call spiritual. Jadi apapun agama kepercayaannya, selama Anda yakin ada kuasa yang lebih tinggi dari manusia, dan catat kata bergantung. Bergantung pada kuasa itu. Karena kalau cuma sekedar meyakini dan tahu bahwa ada kuasa yang lebih tinggi dari manusia, katanya Mbak Yulis, setan juga tahu dan yakin. Cuman yang setan tidak punya adalah kebergantungan, surrender. Apa itu dalam bahasa spiritualnya apa Mbak Yulis? Jadi penyerahan diri. Penyerahan diri pada kuasa ini. Nah, kenapa itu penting? Karena itu nanti berbicara mengenai gratitude, berbicara mengenai etos kerja. Yes. Nah, itulah yang menjadi dasar dari Rave Sales Model, bukan? Bahwa selling is about giving and serving. Always.
profit is a byproduct. Jadi jualan itu adalah memberi dan melayani dulu. Tetapi bagaimana sih dengan profit? Profit itu harus dapat sebanyak-banyaknya. Oleh karena apa? Karena tanpa profit yang cukup, tentu saja Mbak Yulis, kita nggak bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah, kepada konsumen kita. Namun, di dalam terminologi Rave Sales Model, yang namanya profit itu ada di sisi mata koin yang kedua. Itu nggak boleh terbalik. Jadi, selling itu kan yang selalu saya berikan perumpamaannya koin dengan dua sisinya. Jadi sisi yang pertama adalah memberi dan melayani dulu. Giving first. Berikan dulu, layani dulu. Dan ujungnya, hasilnya adalah automatically. Itu sisi yang kedua pasti akan tercapai. Apa itu? Itu adalah yang namanya profit. Ya. Now, tadi saya sudah mengatakan juga, ini religiosity, bukan spiritual, bukan religiosity, tetapi spiritual. Ini dua konsep yang berbeda sekali, Mbak Yulis. Dan saya hari ini saya mau bahas juga ya. Apa bedanya? Mbak Yulis pernah mendengar terminologi yang seperti ini nggak ya? Jadi spiritual mastery bukan religiosity. Religiosity itu adalah namanya nih, kalau bahasa spiritualnya itu perilaku agamawi. Artinya adalah kita melakukan perilaku-perilaku dan ibadah-ibadah tertentu, dan semua agama punya ini. Entah doa lah, entah puasa lah, whatever. Itu religiositas, belum tentu spiritualitas. Oleh karena religiositas, Mbak Yulis, itu tidak menjamin ada sisi spiritualitas di dalamnya. Itu sebab nanti kalau kita melihat orang-orang yang secara religiositas bagus sekali, rajin ibadah, tetapi korupsi jalan juga. Nah, itu tadi. Nah, kenapa? Karena itu religiositas. Spiritualitas, spiritnya yang penting. Nah, saya memberikan perumpamaan dan teman-teman Sonora bisa mendengarkannya, ya. Nah, Mbak Yuli, spiritualitas itu kita ambil contoh saja kambing. Oke. Tapi kita mesti tahu cerita tentang kambing. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut, dan sudah ada Mbak Teresia di Tangerang yang bergabung. Bagaimana cara kita membuat positioning produk agar sukses di pasar? Nanti kita akan bahas ya, Mbak Teresia. Dan juga untuk Anda sahabat Sonora Network, kami masih menunggu partisipasi Anda. Ada satu buku Pak Elo yang akan kita bagikan untuk Anda yang beruntung pagi hari ini. Tetap bersama kami. Stay tuned with us, Sonora Network. The 8 steps to create sales special force within a company. 8 langkah untuk menciptakan pasukan khusus penjualan dalam setiap perusahaan. Itulah tema yang kita bahas dalam Sales Mastery pagi hari ini bersama Pak Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Trainer, and Leadership Coach. Dan kita masih menunggu Anda yang ingin bergabung bersama kami. Sudah ada beberapa sahabat Sonora juga yang bergabung. Termasuk juga kita sudah terhubung dengan Pak Mario pagi hari ini, Pak Eloy. Ya, ini seorang sahabat, juga klien. Yes. Orang yang luar biasa. Dan hari ini mau komentar juga. Pak Mario, sayang sekali terputus. Nanti kita akan hubungi lagi ya. Baik, sambil menunggu kita tersambung kembali dengan Pak Mario. Ya, sudah boleh. Ada beberapa pertanyaan dari sahabat Sonora, dari Mbak Teresia di Tangerang. Yes. Bagaimana membuat positioning produk agar sukses di pasar? Ibu Maria, selamat pagi. Dan pertanyaan Ibu bagus sekali. Ibu Teresia. Tadi saya bilang siapa? Maria. Kenapa saya pikir Maria ya? Maria. Di dalam buku saya yang Eloy berjudul Eloy itu memang ada kisah dengan Maria waktu saya masih kecil dulu ya. Tetapi yes, mohon maaf Ibu Teresia. Bagaimana kita membuat positioning produk agar sukses di pasar? Bu, tentu saja positioning berhubungan dengan segmentasi dan targetnya kemana ya. Positioning itu akan berbicara mengenai persepsi dari kita punya calon pembeli. Ya, jadi marketing juga berbicara mengenai the battle in the mind. Jadi peperangan di dalam benak seorang calon pembeli. Jadi positioning itu adalah menempatkan produk Anda di dalam benak si calon pembeli. Nah, seperti apakah persepsi yang ingin Anda bangun?
citra seperti apa yang ingin dibangun. Jadi ibu, kalau pertanyaannya bagaimana caranya, maka kita mesti kembali dulu dari yang pertama, yang namanya adalah segmennya kemana. Ya, tentu saja kalau kita ambil mobil yang harganya 500 juta ke atas dengan mobil yang 200 jutaan. Tentu positioning strateginya beda sekali ya. Kalau kita berbicara mengenai kosmetik misalnya, untuk yang wanita-wanita model, remaja-remaja yang sangat eksis, tentu waktu kita beriklan haruslah di program-program tertentu. Waktu kita iklan di majalah yang memang menyasar pada segmen dan target yang sama. Jadi kira-kira seperti itu Ibu. Kalau butuh pembahasan lebih lagi, Ibu boleh menghubungi kami di email atau di Facebook, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Intinya target kita seperti apa untuk konsumen kita begitu ya Pak Eloy ya. Baik, sudah terhubung lagi dengan Pak Mario, Pak Eloy. Halo. Selamat pagi Pak Mario. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Ini setiap kali kalau saya ke kantor Pak Mario ini 1 jam itu kita pasti rilis sekali karena ketawa mulu. Beliau ini adalah orang yang sangat hebat di dalam bidang penjualan, tapi juga sudah masuk di dalam jajaran top management juga ya. Apa kabar Pak Mario? Ya baik Pak Eloy, luar biasa. Apa kabar Pak Eloy? Luar biasa. Thank you udah bergabung pagi ini ya. Pak Mario jadi memberikan komentar untuk apa yang sedang kita bahas hari ini. Karena Pak Mario kita pernah membahas mengenai konsep ini sekitar 2 bulan yang lalu ya, di kantor Pak Mario ya di Dan Mogot ya. Ya betul. Seperti apa Pak Mario memberikan komentarnya? Tadi kan kita bahas mengenai pasukan khas ya, jumlah kecil yang ada di grup kita atau tim kita. Ya. Nah itu sebenarnya kisahnya kalau kita mau bentuk itu dimulai dari pimpinannya dulu. Ya. Banyak sekali pimpinan sekarang itu berlaku hanya sebagai boss, not a leader. Nah banyak sekali yang dilakukan itu adalah melakukan biasanya sistemnya push system, di mana lebih banyak orang ke bawah para pekerja untuk mematuhi perintah. Jadi seringkali yang di bawah ini nggak ngerti. Padahal belum ngerti apa yang harus dilakukan. Ya. Nah menurut saya, seorang pemimpin itu harus melakukan pull system. Ya. Artinya, para pengikut merasakan tarikan yang magnetis yang mendorong mereka untuk mengikuti arahan seorang pemimpin. Ya. Jadi, mereka mencari arahan pemimpin, percaya pada pemimpin, ingin belajar dari pemimpin, dan menikmati setiap waktu bersama pemimpin. Nah ini yang penting. Ya. Nah, seringkali pemimpin itu hanya memerintahkan saja, padahal lebih dari itu bahwa orang-orang yang mau kita bentuk sebagai pasukan khusus ini banyak sekali yang harus dibentuk. Nah, kita harus mau turun ke bawah untuk memberi contoh. Jadi biasanya di istilah Jepang itu disebut Genji Genbutsu. Jadi percaya bahwa kita harus mendatangi sumber untuk menemukan fakta-fakta guna membuat keputusan yang tepat, mencapai sasaran dengan kecepatan terbaik. Jadi kita pergi, kita lihat, pahami situasi, dan kita bawa pasukan. Sebagai contoh ya, Pak Eloy ya. Seringkali kita bilang, saya ikut kok bersama salesman saya untuk kita canvasser atau kita penetrasi ke lapangan. Tapi yang terjadi memang ikut. Tapi si pemimpin itu hanya di tempat dan memerintahkan. Anda ke sana, Anda ke A, Anda ke B, Anda ke C. Dia tidak bersama. Dia hanya memerintahkan saja walaupun dia ikut ke lokasi. Nah yang paling penting dalam pembentukan pasukan khusus, kita harus memberikan contoh. Bahwa di lapangan itu seperti ini. Sehingga pembentukan salesman itu menjadi dia berkarakter. Begitu. Luar biasa. Jadi kuncinya ada di supervisor, manager yang memberikan contoh sebagai leader ya, Pak Mario? Betul. Jadi kalau Wah, sayang sekali terputus sama Mario. Baik, intinya sudah kita dapat ya bahwa kita sudah dapat bahwa memang perusahaan membutuhkan pasukan khusus ya, intinya begitu. Tetapi untuk bisa betul-betul mengaplikasikan ini di lapangan, itu memang membutuhkan yang namanya sales supervisors and managers yang mereka bukan hanya bisa menyuruh dan memberikan perintah, tetapi mereka harus memberikan contoh, dan itu ada di yang namanya adalah tahapan yang ke-7 yang namanya adalah coaching for sales
and managers yang mereka coaching itu adalah memberikan juga contoh di lapangan ya. Jadi thank you Pak Mario, namanya adalah bagus sekali. Mario God blessi Latuasan. Wah, luar biasa ini ya. Pernah menjadi sekali apa 2 kali menjadi narasumber kita di sini ya. Thank you Pak Mario. Nah sekarang gimana? Kita mau bahas pertanyaan berikutnya? Masih ada satu pertanyaan lagi. Bisa dijawab lebih singkat ya Pak Elo ya. Dari Pak Mulyono. Katanya nih, menurut pendapat dan pengalaman saya, kalau di family company, dari 8 tahapan tadi, yang paling sulit justru yang pertama nih Pak Eloy. Pak Mul, thank you Pak. Selamat pagi Bapak. Ya betul Pak. Ya tetapi bagaimanapun kita mesti memulai dari mana kita bisa memulai. Sebaiknya, idealnya tahapan yang pertama itu adalah namanya tahap pertama adalah awal harus ada. Tetapi ya Pak, saya masuk di dalam banyak perusahaan-perusahaan keluarga dan termasuk yang sekarang sedang kami bantu juga. Ya memang kita skip Pak, kita skip. Jadi yang pertama itu katanya butuh waktu ya. Disayangkan sekali. Karena kalau justru tahapan yang pertama itu sang pemilik perusahaan terbuka untuk mau melakukannya ya. Itu justru saya kok percaya sekali Pak. Itu hasilnya bisa lipat kali ganda. Ya, tetapi memang saya mengerti kekhawatiran, saya mengerti apa yang menjadi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu pemilik perusahaan keluarga ini. Tetapi sekali lagi, kalau mau ideal, organizational alignment itu harus ada ya. Jadi tapi saya setuju Pak. Biasanya yang saya sampaikan kepada teman-teman profesional yang banyak juga yang merasa stres bekerja di perusahaan keluarga. Kami membantu beberapa perusahaan keluarga dan kami sampai pada kesimpulan ini Pak Mul. Pak, yang namanya perusahaan keluarga kan mereka sudah melakukannya dari awal sampai sekarang. Dan untuk mempersiapkan kaum profesional, karena gini, waktu kita berbicara organizational alignment, nantinya itu adalah profesionalisme akan muncul. Di mana orang-orang profesional akan bekerja di dalam, dan banyak delegasi diberikan kepada teman-teman profesional. Nah, seringkali teman-teman profesional yang sudah biasa bekerja, apalagi di multinational company, di perusahaan keluarga yang sudah established, mereka masuk di perusahaan yang baru mau berkembang, itu biasanya nggak bertahan lama. Kenapa? Karena ada perbedaan mindset. Bagi seorang business owner, untuk mendelegasikan suatu tugas, butuh kata yang pertama. Namanya adalah trust. Mencari orang yang bisa dipercaya itu kan butuh waktu. Nah, sementara teman-teman profesional yang dulu di tempat lama sudah diberikan banyak delegasi tanggung jawab dan kepercayaan, berharap mendapatkan itu di perusahaan keluarga ini. Padahal teman-teman profesional juga harus sadar sekali, itu tidak bisa mengharapkan terjadi dalam satu malam. It takes process. Nah, sehingga bagi perusahaan keluarga yang mau berkembang, memang dibutuhkan dari Bapak Ibu pemilik bisnis untuk mau belajar rilis beberapa tanggung jawab dan delegasi. Tetapi bagi teman-teman profesional juga harus sadar sekali. Buktikan dulu bahwa Anda bisa dipercaya. Dan itu, maaf Pak, saya nggak bisa berbicara tentang minggu. Bahkan mungkin tidak terjadi dalam sebulan. Itu hitungan tahun. Dan hanya bagi mereka yang mau tekun akan mendapatkan kepercayaan itu. Dan kami sudah melihat beberapa perusahaan keluarga yang berkembang luar biasa. Ketika apa? Ketika bertemu antara yang namanya kesiapan pemilik perusahaan melepaskan beberapa tugas dan tanggung jawab kepada orang yang dipercaya. Tetapi dari mana dimulainya? Dimulainya justru dari profesional, orang-orang profesional yang memang layak untuk dipercaya. Dan itu Pak, biasanya hitungan 1-2 tahun, mungkin beberapa bahkan lebih, baru bisa mendapatkannya. Jadi saya percaya pada Pamu, tapi dari mana memulainya? Pemilik perusahaan harus terbuka. Karena kalau tidak ada organization alignment, Pak, maaf ya, 10 tahun yang lalu Anda mungkin bisa berhasil dengan gaya bisnis yang ada. Tetapi dengan persaingan yang semakin menggila seperti ini, soon or later, Bapak dan Ibu harus melakukannya. Daripada dipaksa oleh krisis, mendingan mulai dari sekarang. Tapi dari kaum profesional, jadikan diri Anda orang yang layak untuk dipercaya, barulah perusahaan itu bisa berkembang. Oke, kita harus break dulu kembali. Cepat dan sekali ya, luar biasa bersama ini. kami di Sales Mastery bersama Pak Eloy Zaluku.
Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora Network, tak terasa sudah sampai di segmen terakhir untuk Sales Mastery pagi hari ini, Pak Elo ya. Waktu berjalan cepat sekali. Dan masih ada satu pertanyaan lagi dari Pak Riki. Selamat pagi di Jakarta Barat. Pak Eloy, bagaimana cara menciptakan penawaran yang sangat menarik hingga orang yang melihatnya itu ada keinginan terus membeli sekarang juga, katanya gitu. Ya. Pak Riki, bagus pertanyaannya. Dan kalau konsep lama tapi juga masih berlaku sampai hari ini yang dilakukan adalah berbicara mengenai AIDA. Ya, jadi itu konsep AIDA, A-nya adalah attention. Jadi penawaran Anda itu harus memberikan sesuatu dari foto-fotonya, dari cara desainnya yang memang mengundang perhatian dari orang yang melihatnya, ya. Yang kedua adalah I-nya interest. Jadi bukan hanya ada perhatian, tetapi ada interestnya. Dia tertarik untuk membaca penawaran Anda lebih lagi. Dan bahkan D-nya itu adalah desire. Artinya punya keinginan. Untuk apa? Untuk mencoba, untuk memiliki produk atau jasa yang Anda tawarkan. Dan tentu saja yang paling penting adalah A yang terakhir. Apa itu? Action-nya. Jadi AIDA itu berbicara mengenai ada attention-nya, ada interest-nya, ada desire-nya, dan ada action-nya. Nah, action itu adalah Anda memilih kata-kata tertentu, satu kalimat paling panjang, yang mana itu memberikan pesan kepada si pembaca dari penawaran Anda untuk take action segera. Kasih contoh. Kalau Bapak memperhatikan iklan yang ada di TV atau di media cetak, kadang-kadang mereka menggunakan begini. Berlaku sampai tanggal 30 November tahun 2013. Kata itu sendiri, itu adalah bagian strategi untuk A-nya. Jadi dengan ada jenjang, ada waktunya, ada waktu berakhirnya, orang itu dipaksa untuk mengambil action tindakan sebelum waktu itu berakhir. Nah, Bapak ini membutuhkan desain khusus, kreativitas khusus untuk melakukannya. Yang terakhir, Bapak, otak itu ada otak kiri atau otak kanan. Dan ada 3 bagian. Ini menurut Dr. Paul MacLean. Yang dia berbicara bahwa ada yang namanya limbik, ada neocortex, dan ada yang namanya adalah reptile brain. Nah, limbik itu adalah otak yang biasa berperan ketika mau membeli suatu produk. Nah, supaya si limbik ini mau membeli sebuah produk, kita harus memberikan penawaran yang memang memenangkan si otak limbik. Salah satunya itu adalah ada visualisasi. Otak limbik paling suka. Dan yang kedua adalah ada kisah yang memberikan sentuhan emosi, ada kontras yang bisa digambarkan dan dibayangkan oleh otak limbik dan beberapa yang lain. Ini kita harus lanjutkan, Pak, tapi jawaban itu mudah-mudahan memberikan pencerahan, ya. Oke, terima kasih Pak Riki pertanyaannya di Jakarta Barat. Tapi sementara itu bagaimana 8 langkah untuk menciptakan pasukan khusus penjualan Thailand? Tadi kita baru sampai langkah ketiga, personal mastery. Yes, tadi langkah ketiga sendiri kita belum bahas. Mudah-mudahan minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya kita bisa bahas. Tapi langkah yang keempat, ini yang saya sebut sebagai sales readiness. Jadi tidak semua orang yang masuk menjadi orang sales itu adalah orang-orang yang ready menjadi orang sales. Banyak orang yang itu cuma sekedar batu loncatan saja. Nah, itu harusnya sudah diseleksi dari assessment yang pertama. Waktu mereka ikut personal mastery, success triangle-nya, itu adalah seleksi yang kedua. Dan kalau sudah terseleksi di sana dan dia masih, jadi biasanya kalau program kami itu di masing-masing tahap bisa dieliminasi. Kalau di tahap yang keempat dia berhasil masuk di dalam tahap ini, maka ada 8 hal yang harus dia miliki. Dan terus terang saja, ini teman-teman sales di lapangan, mungkin ketika saya membahas ini akan susah amat. Well, yes. Karena apa? Kita lagi membangun pasukan khusus. Yang memang nanti penghasilannya Anda tidak akan pernah terbayang lah. Itu bisa 10 kali lipat dari apa yang pernah didapatkan. Namanya pasukan khusus. Malcolm Gladwell mengatakan begini.
Anda harus bekerja sampai suatu hari Anda tidak lagi bekerja untuk mengejar uang dan jabatan, tetapi uang dan jabatan yang mengejar Anda. Artinya bagi orang-orang sales, Anda harus bekerja sampai pada satu titik Anda tidak lagi mengejar-ngejar komisi, tidak lagi mengejar-mengejar referensi, tapi referensi dan komisi dan uang lah yang mengejar Anda. How-nya, kalau Malcolm Gladwell mengatakan butuh waktu 10.000 jam, saya mau mengatakan tidak ada shortcut. Tidak ada cara satu malam untuk menjadi pasukan khusus. Nama aja saja pasukan khusus. Itulah sebab yang pertama di list dalam sales readiness, kita berbicara mengenai industry knowledge. Apa itu? Seorang sales harus mengerti industrinya. Kalau dia tidak mengerti industri di mana dia sedang jualan dan berharap untuk menjadi pasukan khusus, tidak bisa. Jadi kalau Anda di bidang otomotif, Anda harus tahu itu natur daripada industri otomotif seperti apa. Karena mungkin sebelumnya Anda pernah di bidang asuransi. Lalu sekarang Anda masuk di otomotif. Anda harus menerima kenyataan. Kalau Anda memang menjadi pasukan khusus, Anda harus belajar industrinya. Di dalamnya Anda harus tahu siapa kompetitor Anda. Di dalamnya Anda harus tahu yang menjadi unique selling proposition Anda apa. Trend, law, and regulation yang mesti tahu. Apa itu? Peraturan perundangan yang ada di dalamnya. Berbicara mengenai competition knowledge. Anda bisa mengerti itu market share Anda berapa, dan kenapa kok Anda mendapat angka sekian. Kalau Anda market leader, kenapa itu bisa terjadi. Lalu siapa yang kira-kira kompetitor nomor 2 Anda, nomor 3 Anda. Mereka punya yang namanya strategi seperti apa, kelemahan kekuatannya di mana, kekuatan kelemahan Anda apa. Itu adalah ilmu yang harus dimiliki seorang pasukan khusus. Maka memang nanti orang-orang ini adalah calon-calon yang pada akhirnya menjadi sales and marketing director. Dan banyak orang yang dari door to door menjadi supervisor, menjadi manager, GM, dan akhirnya menjadi marketing direktur sales and marketing di perusahaannya. Oleh karena mereka bukan hanya sekedar jualan. Nah ini loh, teman-teman tuh banyak orang sales yang, wah saya jualan aja. Bahkan waktu ditawarkan menjadi supervisor, team leader, banyak yang angkat tangan, Mbak Yulis. Mereka nggak mau. Kenapa? Karena wah di situ mah capek, nggak ada uangnya. Pak, Bu, Anda mau menjadi salesperson sampai mati? Kalau Anda memilihnya boleh, hidupkan pilihan. Tetapi rasanya ada orang-orang di luar sana yang juga tidak mau menjadi salesperson, dalam artian di lapangan terus-menerus. Anda kehujanan, Anda basah-basah di sana. Tetapi nggak apa-apa kalau Anda memilihnya. Tetapi bagi yang mau berbeda, inilah yang Anda harus miliki. Inilah yang akan menuntun Anda suatu hari nanti menjadi sales and marketing director. Yang keempat, Anda mesti punya area. Anda harus bisa memapping area di mana Anda bekerja. Jadi, area challenges di area itu apa? Opportunities di area itu apa? Sehingga waktu Anda ikut meeting di kantor pusat, Anda itu bukan cuma mempresentasikan hasil, data, angka, hasil penjualan Anda. Tetapi filosofi di belakang angka itu apa? Kenapa Anda mendapatkan angka seperti itu? Dan kira-kira, wah waktunya... Waktunya sudah tidak ada lagi nih Pak Eloy pagi hari ini, sayang sekali. Nanti kita akan lanjutkan, boleh Pak Eloy? Siap, kita akan lanjutkan minggu depan atau minggu-minggu yang akan datang ya. Dan Pak Mulyono selamat di nomor ponsel 0812 9434 6 sekian. Anda mendapatkan buku dari Pak Eloy. Hadiahnya bisa diambil nanti ya di Studio Sonora. Dan sekali lagi 8 langkah tadi, 8 strategi untuk menciptakan pasukan khusus penjualan dalam perusahaan. Kita akan lanjutkan lagi masih di Sales Mastery Sonora Network. Saya Yulis. Saya Eloy, katakan Yes, I can. Salam sukses Triangle.